Kiai Marzuki Mustamar ya ikut hadir di Buntet. Saya hormati, selamat datang Kiai Marzuki Mustamar yang menyampaikan nanti mauidhah pada malam hari ini. Saling marah, saling jengkel di antara sesama. Saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntet ini hadir semua. Menentang sesuatu yang mujma' alaih, qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Ketum PBNU ini bertemu dengan Kiai Marzuki Mustamar. Nah teman-teman, lalu kemudian Ketum PBNU ini ingatkan Gus-Gus yang ada di Buntet. Ya, termasuk adalah Gus Abbas Buntet, teman-teman. Nah, yang saya tahu ya, Ketum PBNU ini adalah Muhibbin, yaitu dari Habib Ba'lawi. Nah, lalu kemudian Ketum PBNU ini mengingatkan bahwasanya yang memecah belah itu bukan bagian dari NU. Jadi menyinggung Gus Abbas Buntet. Nah, lalu kemudian nanti ada Kiai Marzuki Mustamar juga, teman-teman. Padahal yang saya tahu, Gus Abbas Buntet ini bukan memecah belah, melainkan adalah ingin menjaga nasab suci, nasab mulia Rasulullah SAW yang selama ini dikotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Tapi kenyataannya mereka itu tidak terbukti bahwasanya mereka itu Habib Ba'lawi adalah zuriat baginda Nabi SAW. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya perpecahan, siapa yang membuat perpecahan kalau Habib Ba'lawi itu yang selalu meninggikan leluhurnya, yang selalu mengotak-atikkan bahwasanya mereka itu seakan-akan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sering yaitu menghina kiai-kiai pribumi. Seperti satu Habib yang bodoh kan lebih mulia daripada 70 kiai. Itu kan keluar dari mulut Habib Ba'lawi, seperti Bahar bin Smith juga dari Ba'lawi, teman-teman. Nah seperti itu. Nah maka dari itu Gus Abbas Buntet ini ingin yaitu memuliakan nasab suci Rasulullah SAW yang dikotori selama ini oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntet ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Ini adalah amanah dan wasiat dari para muassis kepada kita semua warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur bahwa pada malam ini saya sudah pernah juga sebetulnya dulu, dan sekarang kembali saya dapat kesempatan untuk ikut tabarruk di dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan dari majelis ini kita semua mendapatkan barokah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dalam urusan dunia kita, urusan agama kita, lebih-lebih lagi sentosaan dan kebahagiaan nanti di yaumil akhirah. Hingga berkumpul dengan para masyayikh pondok Buntet pesantren ini, berkumpul dengan kekasih kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin, para masyayikh yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesatnya sampai murtad kufur. Ada aliran mengatakan haji cukup di Indramayu, ya kufur. Dulu ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma'. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakilah perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji itu. Kalau iya ya kufur. Karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih, qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan.
Gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan yang anggap anjing halal, ada kiai, ada golongan yang mengatakan sholat nggak perlu 3, 4, 5 kali, cukup 3 kali, ada. Namanya Islam watu telu. Ada apa enggak? Ada. Di Sragen ada aliran sakti. Untuk dapat kesaktian harus zina sekian perawan. Menghalalkan zina murtad. Banyak loh aliran sesat yang kita itu nggak tahu itu sesat atau tidak. Daripada terjerumus terjebak pada aliran sesat, mati kafir, mending kuncinya yang tidak sama dengan kiai nggak usah diikuti. Dan kiai-kiai itu secara umum terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang nggak sama dengan NU secara umum nggak usah diikuti. Saya kira demikian. Semoga pondok ini senantiasa barokah, berkembang terus semakin besar. Ianya, bunyainya, pengurusnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya video-video mengenai Ketum PBNU dan Kiai Marzuki Mustamar. Jadi beliau ini dua orang itu berbeda teman-teman. Kalau Ketum PBNU ini adalah Muhyiddin Habib Ba'lawi yang selalu membela mati-matian bahwasanya Ba'lawi ini adalah zuriat baginda Nabi SAW. Nah kalau Kiai Marzuki Mustamar ini teman-teman itu sesuai dengan ilmiah. Ya seperti tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog, dan tes DNA. Kalau Ketum PBNU ini meyakini Habib Ba'lawi zuriat Nabi yaitu dengan husnudzon. Nah seperti itu teman-teman. Jadi berbeda ya. Yang lebih ilmiah lah itu yang lebih bagus teman-teman. Karena apa? Karena sesuai dengan data. Ada kitabnya, ada buktinya ya, ada DNA-nya. Tapi kalau Ketum PBNU husnudzon. Nah di situ kalau husnudzon ya kita malah nanti dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu kemudian yang saya ingin bahas ya mengenai perpecahan, yang membuat perpecahan ya siapa lagi kalau bukan yaitu dari kalangan Habib Ba'lawi teman-teman. Ya seperti satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Nah ini kan perpecahan teman-teman ya. Kiai satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, jelas ya. Kiai direndahkan. Ada juga yang mengatakan kaki Habib yang kotor, pezina, pemaksiat, pemabuk, penjudi itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Jelas kan siapa yang membuat perpecahan teman-teman. Nah maka dari itu saya juga heran kenapa ya golongan Habib Ba'lawi ini dibela mati-matian oleh Ketum PBNU. Dan bahkan banyak sebagian masyarakat warga NU ini sudah muak dengan kepemimpinan yaitu Ketum PBNU yang sekarang ini teman-teman. Karena ya tidak bisa menyelesaikan permasalahan nasab ini. Seharusnya kan ya dikumpulin nih kiai, MUI, semua dikumpulin. Ba'lawi, Rabita Alawiyah dikumpulin. Ini menyelesaikan masalah gitu. Bukan malah membuat kecewa warga NU. Malah lebih membela yaitu Habib Ba'lawi. Dan mengatakan bahwasanya takut kualat. La haula wala quwata illa billah. Dan bahkan sebagian warga NU juga mengatakan bahwasanya untuk mundur itu Ketum PBNU karena katanya sudah tidak becus mengurusi dari kalangan NU ini, yang dimana yang bawah-bawahnya ini pada gelutan gitu teman-teman. Karena ada yang mendukung Habib dan satu ada yang mengingkari Habib itu zuriat Nabi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.